Halo Sobat Ejon, berjumpa kembali dengan saya Nana Tariana di Jejak Kisah. Episode kali ini saya akan mengajak kalian menelisik lebih dalam situs bersejarah di Desa Sindang Pano, Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Oke, sahabat Tapak Tilas, kali ini saya berada di situs bersejarah juga di Desa Sindang Pano, Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka, yaitu situs Sumur Lengkeng. Kita akan coba eksplor ya, seperti apa sih situs Sumur Lengkeng ini. Simak liputannya ya teman-teman. Kebetulan sekarang kita berada di situs Lengkeng. Kalau di sini disebutnya situs Cilengkeng, merupakan satu kekayaan cagar budaya Desa Sindang Pano yang alhamdulillah di sini juga ada satu sumur yang konon katanya bisa membawa berkah ke pengunjungnya, dan alhamdulillah berkat perawatan dari Pak Kuncen bisa terawat seperti ini. Dan mohon diketahui di sini ada satu pohon yang tinggi menjulang, ini namanya pohon dangder. Dan ini bisa jadi satu pertanda untuk perubahan musim. Ketika akan musim hujan, ini akan hijau tumbuh di atasnya. Nah, ketika nanti memasuki musim kemarau, daunnya itu kering. Jadi itu bisa jadi pertanda, bukan cuma orang sini, itu menjadi ciri ketika memasuki musim hujan atau musim kemarau. Namanya pohon dangder, dan itu bisa dijadikan gitu patokan untuk perubahan musim di sini. Dan ini merupakan aset desa juga, dan berada di blok desa RT 1 RW 1 Desa Sindang Pano, Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka, dan berada di tidak jauh dari pemukiman. Dan alhamdulillah masih terjaga pohon-pohon dan cagar alamnya masih terawat, dan masih banyak pohon-pohon langka yang berada di sini. Di sekitar situs ini terdapat pohon-pohon raksasa yang menjulang tinggi dan berumur sudah ribuan tahun. Bahkan saking besarnya diameter dari pohon-pohon tersebut, perlu bantuan puluhan orang untuk dapat mengelilinginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang di situs keramat Sumur Lengkeng yang terletak juga ada di wilayah Desa Sindang Pano, Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka. Terletak di sisi Desa Sindang Pano, perbatasan Desa Sindang Pano Payung. Ini ada satu Sumur Lengkeng. Ada suatu kubangan yang disebut sumur, tapi kalau kelihatan secara itu berbentuk kolam, itu balong, ada kubangan, tapi dengan kental disebut Sumur Lengkeng. Ada juga yang menyebut sumur 7 rasa, dimana disebut sumur 7 rasa, airnya itu bisa berubah rasanya tergantung orang yang meminumnya gitu. Mungkin ada suatu gambaran di dirinya pribadinya masing-masing. Ada yang rasa manis, manis kelapa, manis seprit, ada yang pahit juga, tawar juga ada, asam sama kesat juga ada. Itu tergantung orang yang merasakan rasa airnya begitu dengan sendirinya. Karena nggak sama. Yang masuk kalau mani itu 2 orang. Yang satu mah rasanya asam, yang satu manis, yang satu asin, yang satu ada juga tawar, seperti itu. Nggak bisa dijaga. Tetap sampai lama juga rasanya seperti itu gitu. Sampai akhir pulang juga dirasainnya seperti itu. Ya, kesimpulan mungkin ada suatu gambaran yang dirasat itu tergantung gambaran dirinya masing-masing, seperti itu. Mungkin seperti itu. Mungkin ada rasa yang dirasa
beda-beda gimana ini seharinya gimana itu walau alam itu saya simpulkan itu satu gambaran gitu. Nggak ada fakta dari orang tua bukti tahun berapa katanya ini sudah ada dari dulu katanya gitu aja ya dari dulu. Terus saya tanya gimana ini sejarahnya? Oh ini ada sejarah berkumpulnya para noloban, para inohong, leluhur kita di sini datang satu persatu, akhirnya banyak berkumpul di sini, pada munajat berdoa di sini. Nah, ada yang latihan juga, mungkin pasukan ya, mungkin nggak tahu berapa ya, suatu perkumpulan ada muridnya juga. Itu tempat latihannya di bawah tuh, ada lapangan luas itu tempat latihan. Ini sumurnya, habis munajat berdoa di sini, lalu dia mandi di sini, pada mandi buat, ada yang mengatakan juga ya, buat penyempurnaan, pembersihan, penyipuhan sih kata dia tuh. Jadi makanya sumur lengkeng, sumur penyipuhan gitu ya, sumur pembersih ada juga gitu dia. Nah habis berkumpul di sini para inoh-inoh menyebar menurut tugasnya masing-masing, ada yang ke atas, ada yang ke sana kemari. Tapi intinya ini tempat berkumpulnya para inohong di sini, para sesepuh di sini untuk menyebarkan suatu tugas mereka masing-masing. Seperti itu katanya, emang dari luar pada berkumpul di sini. Sumur lengkeng ini berbentuk kubangan kolam yang diyakini dulunya adalah tempat berkumpulnya para tokoh melakukan munajat dan tempat pembersihan. Nah, ini sumur lengkeng, biasa. Dengan kali disebutnya sumur, padahal itu seperti kolam ya. Tapi disebutnya sumur, itu sumur lengkeng. Kedalaman sekitar 1 meter lebih ya, segini ya, 1 meter lebih lah, gitu. Ini sumber airnya Pak dari bawah semua. Oh, dari bawah. Jadi mendorong. Kalau makin banyak yang mandi di sini, airnya jadi bening Pak, malah jadi bening. Jadi ada yang kuning-kuning pada keluar gitu, kedorong. Seperti kalau di kubek ini udah keruh keluar gitu. Tapi makin jarang yang mandi, seperti keruh. Oh, seperti keruh. Soalnya itunya nggak keluar kuningnya tuh, nggak keluar. Oh, ada buihnya ya? Iya. Nah, itu sumber air Pak dari bawah itu. Yang itu. Kalau saya hitung waktu dikuras ya, sering saya dibersihin sampai bersih. Ada 12 keliling ini. Tapi ada sumbernya satu tuh yang itu tuh. Itu keluarnya itu panas Pak airnya tuh. Dari bawah tuh. Makanya kalau ada orang yang mandi masuk sini, awalnya itu dingin, tapi kalau ngerendam lama-lama, kebana itu panas semua, malah tenggelam juga panas, seperti itu. Oke. Nah biasanya orang mandi itu pada hari apa? Tiap hari juga ada, tapi kebanyakan malam Jumat. Jamnya ada yang mau minta tengah malam, katanya dia tuh lebih abdol ya, karena dulu saya lebih abdol tengah malam gitunya. Ya yang siang juga banyak, tapi kebanyakan ada yang minta tengah malam gitu, jam 12 ke sana lah, tergantung pada niatnya masing-masing gitu. Saya intikan supaya itu buat membersihkan Pak, buat mendinginkan gitu. Gimana wasilahnya mandi di sini, pikiran tenang, hati tenang, sifat dingin, seperti air dingin begini, didinginkan. Keduanya pembersihan. Mungkin secara syariat terlahir air, apalagi bening, keruh pun bisa pakai mencuci yang kotor gitu kan, apalagi bening seperti itu ya. Ya wasilah lah gitu, untuk membersihkan pada biar kotor-kotoran yang ada di badan itu bersih gitu. Apalagi ini karena mungkin ada suatu berkahnya, dan dia bisa membersihkan
apa yang jadi penghalang hambatan ini supaya cerah lagi, supaya bersih lagi seperti itu. Tapi yang tadi katakan saya, tapi buat tidak untuk meminta gitu, buat meminta. Ini sediakan buat anak itu, generasi garis ini supaya tahu, gitu, supaya tahu ini ada peninggalan sejarah orang tua dulu. Ini peninggalannya dulunya dipakai seperti yang tadi saya ceritakan, seperti itu. Ya enggak lebih dari itulah mungkin. Itu peteliasan kelapatan para inohong dulu bertempat di sini. Beberapa kali saya alami yang unik, saya kaget juga sih. Saya kaget baru di sini kok seperti ini. Sampai yang satu mau masuk takut, udah masuk langsung nggak ini ke sini lagi. Kenapa? Ini katanya melihat ini gitu. Jadi saya takut keluar lagi. Ada lagi yang mandi kolam segede ini, tapi dia itu nggak bisa memanjat. Kata dia, ini nggak ada tepinya, saya keluar kemana gitu, kata dia tuh. Jadi sampai saya tolongin gitu, nggak bisa keluar dari situ, nggak ada tepinya, kata dia gitu. Yang ada satu lagi masuk ke situ, seperti ada orang yang gini-giniin, nggak bisa keluar lagi, berputar-putar di dalam sumur teh. Keluarnya sampai pingsan, saya gotong ke situ. Ya alhamdulillah, dan wasilahna dari izin Allah saya minum kembali normal lagi. Dia cerita, ya yang tadi, ya kalau katakan namanya orang juga ya, ada yang baik, yang buruk, niat baiknya yang enggak baik. Mungkin di satu itu ada seperti itu. Dia bukan saya ngomong, tapi dia buka langsung gitu. Dia buka langsung ceritakan ini saya, oh gini, oh ya penesan. Makanya bersihkan di sini gitu. Hati gitu juga, hati kita melihatkan yang bersih, yang bagus, yang baik, supaya hasilnya juga baik seperti itu. Mungkin di mana-mana juga seperti itu. Tapi nggak menutup kemungkinan. Tadi namanya orang, macam-macam orang, macam-macam kemauan itu, tergantung niatannya masing-masing. Tapi intikan saya coba niat yang baik seperti itu. Larangan makanya kalau mandi jangan sampai terbuka aurat. Kalau cewek itu pakai sarung, pakai kain selimuti. Kalau laki-laki bisa pakai celana. Penting asal jangan membuka itu aja, satu. Yang keduanya, di mata umum kan kelihatan, itu banyak orang kalau terbuka itu kelihatan semuanya. Coba tutupi, jaga juga aurat seperti itu. Kalau begitu, jangan lepas dari tutup aurat, utama perempuan gitu. Biasanya sediakan kain atau sarung buat mandinya gitu. Salah satu keunikan sumur ini adalah memiliki rasa yang berbeda-beda. Bahkan airnya yang diambil pun tiap orang akan berbeda-beda rasanya. Ada yang merasakan rasa air tersebut manis, asam, pahit, tawar, air kelapa, dan rasa lainnya. Dari bentuk warna yang saya ceritakan tadi, satu, warna itu bisa berubah. Ada suatu teori kejadian seperti biru semua, kadang-kadang bening kelihatan ke bawah, tuh bening, batu-batunya kelihatan. Ada keluar juga kuning, tetap seperti kuning semua gitu, kuning semua. Nah mitosnya kadang ya, terkadang ya, walau alam saya yang pernah melihat, kata orang itu di sini itu ada penampakan, bukan penampakan, dia ngejar-ngejar ikan, ada ikan merah, dia kejar tapi nggak dapat. Ternyata ada ikannya, kok nggak dapat? Ya mungkin cuman penglihatan aja, kata saya gitu, tapi dia nggak dapat gitunya.
Menurut logika saya, pernah saya ketemu yang kan ikan, binatang berbisa pun seperti kelabang, yang masuk situ nggak bisa keluar lagi, udah mati, udah lemes di situ, nggak mati, cuman lemes aja gini aja itu. Beberapa tapi lama-lama mati, saya kubur di situ. Ini steril, istilah bersih dari suatu binatang luar gitu, banyak binatang luar. Ular pun juga ada di sini kecil. Kalau masuk itu pergi dengan sendirinya, enggak masuk, malah keluar seperti itu. Ke yang 7 rasa itu maksudnya dirasain atau gimana Pak? Ya, dirasain. Dirasain kalau ada 2-3 orang itu bisa dirasain sama 3 orang. Untuk membuktikan saya bukan cerita ya, tapi kenyataan gitunya. Ini menyata ya, harus nyata. Kenyataan seperti itu. Berapapun orang yang merasakannya beda-beda gitu. Mungkin kita juga beda kalau 2 gini. Ambil 2, ini rasain 1, ini rasain 1. Ada beda. Yang kiri mah rasanya kanan begini, yang kiri mah rasanya begitu gitu. Oh, oke. Ada yang mau nguji? Ada yang mau nyoba? Bismillah. Asam nggak? Asam, asam. Nanti saya coba. Tapi tadi saya minum hambar. hambarnya. Sekarang udah asam lagi. Asam lagi. Coba saya coba ya. Ini bukan cerita atau bukti aja ya. Kita harus nyata buktinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Tuh manis kelapa ini. Manis kelapa. Manis air kelapa nih, kelapa tua. Nggak terlalu manis. Nah itu 7 rasa itu ada filosofinya nggak? Ada. Boleh diceritakan Pak Kuncen? Ini mah maaf kalau salah ya. Maaf kalau saya, ini sebagai gambaran aja. Kalau kita situasi diri kita lagi seret, lagi pahit, ada juga rasanya itu kesat. Kesat perut, ini kan perut ya kalau sebenarnya lagi susah ini nih perutnya kalau susah gitu. Rasanya itu kesat gitu. Tapi kalau gambaran kita lagi agak enakan gitu ya, perjalanan itu berenakan, rasanya manis. Tapi ada yang berlebihan juga, terlebih. Rasanya seperti sprite menusuk di sini itu juga. Nah, segala filosofinya seperti itu, gambaran berarti perjalanan diri kita gitu. Filosofinya seperti itu. Ada aja yang pahit, ya lagi pahit lah kehidupan gitu. Kehidupan lagi pahit, perjalanan gitu, mungkin perjalanannya lagi pahit gitu. Ini mentok, susah, banyak istilah nama sakit hati, ini itu. Nah, seperti itu, sedikit gambaran seperti itu. Walau alam itu mah cuma gambaran aja. Orang dari mana aja Pak Kuncen yang datang? Kebanyakan dari Indramayu tuh. Ini juga di Indramayu juga datang. Luar daerah ini juga. Yang saya katakan dari Banten, dari Serang, Karawang. Kebanyakan Karawang tuh dari sini. Karawang banyak rombongan-rombongan tuh. Indramayu sudah itu belah paling banyak Indramayu. Cirebon ada, Jawa Tengah yang ada, dari Blitar juga sering pada ke sini, daerah Blitar. Kalau gitu tata krama, nah intinya masuk sejarah, pada masuk sejarah, nah di sini tawasulan dulu. Oh, oke. Di tempat tawasulan gitu, tahlilan di sini. Jadi tawasulan di sini. Nah, berarti masuknya dari depan situ ya? ya dari depan situ masuk. Baru setelah tawasulan mandi. Tawasulan keluar, ganti baju, mandi di sini. Ada juga langsung nginep, itu tempat penginapannya. Oh, ada juga. Pada nginep di situ. Kalau penuh ya di belakang sini gitu. Kadang penuh. Kebanyakan yang nginep di sini. Tapi sambungannya yang tadi ke atas. Kalau mau nginep di sini, ziarah dulu ke atas, baru mandi di sini, nginep di sini. Ada yang gitu, Pak. Oh, ada yang gitu. Keunikan dari situs ini ya mungkin air sumurnya, dan saya juga sering
di antar provinsi mandi di sini gitu, istilahnya membersihkan diri lah, ikut mandi di sini. Dan di sini yang saya rasakan itu walaupun kecil sulit tenggelam gitu. Kalau saya pernah mandi itu tidak bisa tenggelam, mumbul terus ke atas gitu. Itu keunikannya gitu. Dan rasanya juga berbeda-beda seperti yang saya rasakan tadi. Saya merasakan rasa asam, kemudian yang lainnya berbeda, dan itu nyata dirasakan oleh saya gitu. Oke, sahabat Tampak Kilas, cukup sekian ya liputan kali ini di situs Sumur Lengkeng. Kita akan coba explore ya situs-situs lainnya yang berada di Desa Sindang Pano, Kecamatan Raja Galuh, Kabupaten Majalengka. Kita ketemu di liputan selanjutnya ya teman-teman. Oke sahabat Jejak Kisah, itu dia tadi penelusuran saya di situs Sumur Lengkeng Sindang Pano. Saksikan terus Jejak Kisah selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Hai sahabat Eljon yang ada di rumah, perkenalkan saya Desi Rahel Syagian, Putri Bumi Indonesia Udara 2023. Gimana, udah nonton videonya belum? Jangan lupa di like, share, dan subscribe video ini ya. Sampai ketemu!